Apa sih bid'ah itu? Bid'ah secara bahasa ada dua pengertian ya, atau ada satu pengertian lah, bisa kita simpulkan, kita kerucutkan menjadi satu pengertian berdasarkan yang disebutkan oleh ahli-ahli bahasa seperti Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dengan kamusnya Kitabul Ain. Beliau adalah termasuk salah seorang pakar bahasa yang paling klasik di abad-abad sekitar abad kedua atau ketiga Hijriah beliau hidupnya. Beliau mengatakan dari akar kata bid'ah itu al-bad'u, al-bad'u qal ihdatsu syai'in lam yakun lahu min qablu khalqun wala dzikrun wala ma'rifatun. Mengadakan sesuatu, memunculkan sesuatu atau menciptakan sesuatu, apa aja antum boleh tulis, mengadakan, memunculkan atau menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah disebut-sebut, tidak juga tercipta dan tidak dikenal. Mengadakan, menciptakan atau memunculkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, belum dikenal sebelumnya, belum juga disebut-sebut sebelumnya. Ini yang disebutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqayisul Lughah, ini kalau nggak salah abad ke-5 Hijriah, abad ke-4 Hijriah, beliau mengatakan al-ba' wad-dal wal 'ain aslani, huruf ba, dal dan ain, bada'a ya. Ini adalah satu kata yang memiliki dua pengertian utama. Ihdahuma atau ahaduhuma ibtida'us syai'i wa san'uhu la 'an mithal. Pengertian pertama, dan ini merupakan pengertian dasar dari kata-kata bada'a, itu adalah hampir mirip dengan yang dijelaskan oleh Khalil bin Ahmad sebelumnya. Ihdatsu syai', ihdatsu ibtida'us syai' wa san'uhu la 'an mithal. Memelopori sesuatu. Kalau pelopor berarti belum pernah ada sebelumnya kan? Pelopor, ya, pionir. Atau mereka menciptakan sesuatu tanpa ada prototipenya, tanpa ada contohnya. Biasanya orang itu melihat kemudian dia meniru dan memodifikasi. Kalau ini enggak ada contohnya sama sekali, dia yang pertama kali menciptakannya. Wal akhar al-inqita' wal kalal. Bada'a itu juga bermakna terputus. Ya. Jadi ada dua pengertian dasar dari kata-kata bada'a. Yang pertama ini yang akan menjadi pokok bahasan kita. Ada juga ulama ahli bahasa lain namanya Ibnu Duraid. Enggak jauh dari apa yang telah dijelaskan oleh dua ahli bahasa sebelumnya. Qala rahimahullah, kullu man ahdatsa syai'an faqad ibtada'ahu. Siapapun yang menciptakan sesuatu secara baru berarti dia telah ibtada'ahu. Wal ismu al bid'ah wal jam'u al bid'ah. Nama hasil kreasinya itu bid'ah. Bentuk jamak dari bid'ah al bid'u, ya. Jadi kesimpulannya secara bahasa bid'ah itu ma uhditsa ala ghairi mithalin sabiq. Apa yang diciptakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Sesuatu yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa. Dan ini sangat berkaitan dengan pengertian istilahnya. Dengan istilah atau dengan makna bid'ah secara terminologi syar'i. Nah, secara syar'i para ulama memiliki beberapa variasi dalam mendefinisikan bid'ah.
dalam menjelaskan makna bid'ah dalam terminologi syariat. Nah, kalau kita ingin mendefinisikan, maka definisi yang paling layak untuk kita nomor satukan adalah apa yang Allah sebutkan atau yang disebutkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru nanti kita kerucutkan sedikit demi sedikit menjadi sebuah pengertian yang baku, yang lengkap. Ya, sebuah definisi itu akan sangat baik ketika dia bisa menaungi semua komponen-komponen yang memang harus masuk ke dalamnya, dan dia juga bisa menghindarkan yang bukan termasuk komponen ini untuk dimasukkan. Jadi istilahnya ta'rifun jami'un mani'. Jami' dia mengumpulkan yang harus masuk, bisa dia cakup dengan definisi ini. Tapi yang tidak boleh masuk, jangan sampai dia bisa dimasuk-masukkan ke situ karena definisinya kurang membatasi. Ya. Nah, kita mulai dari firman Allah dulu di surah An-Nur surat ke-24 ayat ke-63. Qala Allah Ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang mereka yang menyelisihi amrihi, perkaranya Rasulullah SAW, din yang beliau bawa itu, hendaklah orang-orang yang menyelisih ajarannya Rasulullah itu waspada kalau mereka tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan ay an amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiluhu wa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu. Amrnya Rasulullah ini meliputi jalannya Rasulullah, manhajnya Rasulullah, syariatnya Rasulullah, apa saja yang beliau ajarkan. Bukan hanya yang bersifat perintah, tapi yang bersifat larangan. Apa yang beliau tinggalkan, apa yang beliau lakukan, ini harus kita ketahui semaksimal mungkin, dan jangan sampai kita menyelisihinya. Karena ini termasuk amrnya Rasulullah SAW. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaknya mereka yang menyelisih ajarannya Rasulullah ini khawatir terhadap nasib mereka nanti. Yang bila mereka tetap seperti itu, mereka akan terkena fitnah atau akan terkena siksa yang menyakitkan. Fatuzanul aqwal, ini masih lanjutan dari ucapannya Ibnu Katsir. Maka hendaklah setiap perkataan itu ditimbang, wal a'mal, juga perbuatan kita ini ditimbang, bi aqwalihi wa a'malihi. Neracanya adalah ucapan dan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya agar bersesuaian terus. Apakah yang kita ucapkan bersesuaian dengan ajaran Rasulullah? Apakah yang kita amalkan bersesuaian dengan ajaran Rasulullah? Atau jangan-jangan menyelisih. Gawat kalau menyelisih, kita kena fitnah ini. Kita terancam dengan siksa Allah. Fatuzanul aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa a'malihi fama wafaqa dzalika qubil. Nah, setelah kita punya neraca yang baku, ya ini aqwal dan a'mal, ucapan dan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa timbang. Ketika ada orang mengatakan A, B, C, berbuat begini, kita timbang. Kalau cocok dengan apa? Cocok dengan apa? Ucapan dan perbuatannya siapa? Rasulullah, diterima. Ini penjelasannya Ibnu Katsir loh ya. Wa ma khalafahu fahuwa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi. Tapi kalau tidak bersesuaian, menyelisihi ucapan dan perbuatannya Rasulullah, maka itu ditolak, dikembalikan. Ya, silahkan bawa kembali, bawa pulang ajaran Anda, bawa pulang praktek ritual Anda. Nggak bisa diterima. Kainan makan, apapun itu ucapannya, apapun perbuatannya, nggak pandang bulu.
mau dinilai hebat oleh seluruh orang di dunia, tolak ukur kita bukan itu. Tolak ukur kita adalah aqwal dan af'alnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang satu Indonesia Raya memuji-muji perbuatan itu, kalau ternyata dia bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya harus dikembalikan kepada orang itu. Anda bawa pulang, ini ajaran Anda, ya. Bukan ajaran Rasulullah. Jangan dikait-kaitkan dengan Islam, jangan dikait-kaitkan dengan din yang mulia ini. Kainan makan, apapun bentuknya. Falyahdhar wal yakhsha man khalafa syari'atar rasuli batinan wa zahiran an tusibahum fitnah. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi syariatnya Rasulullah SAW terang-terangan dari hal-hal yang nampak maupun dari hal-hal yang tersembunyi. Yang tersembunyi seperti apa? Akidah. Rasulullah mengajarkan agar kita meyakini gini, begini, begini. Dia berkeyakinan sebaliknya, walaupun tidak dia tampakkan keyakinan itu, nggak ada orang yang tahu dia punya keyakinan seperti itu. Tapi kalau itu menyelisihi, maka kelak di akhirat dia akan gigit jari, menyesal seperti orang-orang munafik. Oke lah, di dunia diperlakukan sebagaimana yang nampak pada diri mereka, karena kita nggak boleh menghukumi atas sesuatu yang tidak nampak. Tapi tidak berarti mereka akan selamat dari konsekuensi. Antusibahum fitnah ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ay fi qulubihim min kufrin au nifaqin au bid'ah. Hati-hati mereka terkena fitnah hatinya. Berupa apa? Kekufuran, kemunafikan atau bid'ah. Au yusibahum adzabun alim. Jelas, atau mereka terkena siksa yang menyakitkan. Nah, jadi kita bertolak dari Al-Quran. Kemudian kita lihat, kira-kira Rasulullah pernah nggak mendefinisikan bid'ah? Bid'ah yang demikian berbahayanya ini, bid'ah yang merupakan musuh bebuyutannya sunnah ini, kira-kira pernah nggak dijelasin oleh Rasulullah? Ya, kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, As-Sahihain. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan rahimahullah, hadzal hadis qa'idatun 'azimah. Hadis ini merupakan kaidah agung. Ya, kaidah agung. Kaidah itu apa sih? Sesuatu yang menjadi pondasi yang kita bisa membangun banyak hal di atasnya. Tapi pondasinya harus ada dulu. Itu kaidah namanya. Kaidah bahasa Arabnya. Dan kaidahnya bukan kaidah biasa, kaidah yang luar biasa ini, besar sekali manfaatnya. Qaidatun 'azimatun min qawaidil Islam. Di antara kaidah agung dalam Islam adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk bukti nyata dari jawami'ul kalimnya Rasulullah. Rasulullah SAW ini diberi kehebatan oleh Allah, diberi mukjizat. Beliau ini kalau berbicara, bersabda nggak bertele-tele, tapi padat sekali. Ya, singkat namun padat. Fa innahu sarihun fi raddi kullil bid'i wal mukhtara'at. Karena hadis ini demikian gamblang dalam menjelaskan tertolaknya segala macam bid'ah. Wal mukhtara'at ini sinonim lain dari bid'ah. Kreasi-kreasi manusia dalam beragama, semuanya tertolak. Nah, jadi dari dua dalil utama ini, dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW yang muttafaqun alaih tadi, disepakati kesahihannya,
Kita bisa simpulkan. Jadi definisi bid'ah secara syar'i apa dong? Definisinya kalau antum mau catat silahkan, kalau enggak harus dihafal berarti. Hiya ma uhditsa fid din. Bid'ah secara syar'i dalam istilah syar'i adalah apa saja yang diada-adakan fid din, dalam hal din, agama, ala khilafi ma kana alaihi nabi, dan hal tersebut bertentangan atau menyelisihi apa yang dipraktekkan atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan para sahabat beliau, min aqidatin au amal, baik ajarannya itu berupa keyakinan maupun perbuatan. Jadi apa saja yang diada-adakan ya dalam hal agama, ini harus berkaitan dengan agama. Dan hal tersebut menyelisihi ajarannya Rasulullah dan para sahabat beliau, baik dia berupa keyakinan maupun perbuatan. Ada juga para ulama yang kemudian menyempurnakan definisi yang disebutkan oleh di sini oleh Syekh Ibn Utsaimin, ya. Yang tadi saya sebutkan itu adalah definisinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ada yang menyempurnakan, dia bukan dibilang menyempurnakan karena dia lebih dulu, definisi yang ini lebih dulu daripada yang saya sebutkan tadi. Al-Imam Asy-Syatibi yang wafat tahun 790 Hijriah di Andalusia sana, dalam kitabnya Al-I'tisam, ya, kitab Al-I'tisam, beliau mendefinisikan bid'ah dengan definisi yang sangat bagus sekali. Apa kata beliau? Al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun. Bid'ah adalah tata cara beragama, tata cara dalam agama yang diada-adakan, tudahi syariah, tudahi asy-syar'iyyah, yang sepintas dia itu mirip dengan tata cara syar'i. Ada kemiripan ya antara hasil kreasi dengan ajaran syar'i tadi, itu ada kemiripan. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha ma yuqsadu bit-tariqati syar'iyyah. Dan maksud orang yang menciptakan dan mengamalkan bid'ah tadi sama dengan maksud orang yang menjalankan syariat yang asli. Kalau orang mengikuti ajaran syariat dengan maksud begini, orang yang mengikuti bid'ah, mengamalkan bid'ah, maksudnya juga sama. Nah, kalau kita kupas satu persatu, beliau mengatakan tariqatun. Tariqah itu apa maksudnya? Ai sabil wa sanan, jalan dan ajaran. Nah, sesuatu yang digariskan untuk diikuti. Ya, tariqah. Fid din dikaitkan dengan din, khusus dengan din. Karena bid'ah itu diciptakan untuk dikaitkan dengan din. Ya, bukan bid'ah itu diciptakan untuk dikaitkan dengan duniawi, bukan. Itu bid'ah secara bahasa, tapi kalau bid'ah secara istilah itu harus dikaitkan dengan din. Dari sini orang yang menganggap misalnya ini kajian pakai mikrofon, azan pakai mikrofon, ya, masjid dikasih karpet begini, ini bukan bid'ah. Ya, karena agama kita nggak ada hubungannya dengan mikrofon, nggak ada hubungannya dengan karpet. Ya, azan dikumandangkan, apakah azan dikumandangkan dengan mikrofon itu karena mikrofon itu bagian yang tak terpisahkan dari azan? Jawabannya bukan. Mikrofon hanyalah alat
Kalaupun tidak ada mikrofon, adzan tetap diperintahkan dalam Islam. Tetap dia dilakukan dengan cara yang mampu dilakukan. Ya, jadi nggak ada kaitan langsung antara alat-alat ini dengan ajaran agama. Kan andai nggak ada karpet, dan tetap sholat, masjid tetap digunakan sebagai tempat sholat. Taib, tariqatun fid din, jadi harus ada hubungan langsung dengan din. Mukhtara'atun, jadi bukan memang ditemukan asal usulnya dalam agama. Bukan bagian yang sudah ada dalam Islam sejak Islam itu pertama kali disampaikan Rasulullah, bukan, tapi dia diciptakan kemudian. Setelah Islam sempurna, dia diciptakan kemudian. Ini penting juga. Jadi kalau hal-hal yang diklaim sebagai bid'ah itu ternyata kita temukan dalilnya, dalil yang valid bahwasanya dia adalah sesuatu yang memang diajarkan oleh Islam, nggak boleh kita anggap ini sebagai bid'ah. Ini bukan bid'ah, di luar definisi bid'ah. Karena kadang-kadang orang memberi contoh hal-hal yang seperti ini, seperti misalnya kenapa Al-Quran kemudian dimushafkan, padahal di zaman Nabi tidak dimushafkan. Nah, apakah mengumpulkan lembaran-lembaran yang tertulis padanya Al-Quran, baik yang tadinya dalam potongan kayu, tulang, kulit, daun dan lain-lain, disatukan dalam kertas-kertas ya, atau lembaran-lembaran, itu adalah bid'ah? Jawabannya tidak. Karena Al-Quran sendiri disifati dengan berbagai macam sifat, seperti kitab. Kitab itu apa artinya? Kitab, gitu. Dan kenapa tidak bisa diklaim sebagai bid'ah? Nanti kita akan tahu bahwasanya bid'ah itu harus menyelisihi apa yang diberlakukan, dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa kok harus pakai para sahabat? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Beliau menamakan ajarannya khulafa ar-rasyidin sebagai sunnah, bukan sebagai bid'ah. Sehingga apa yang dilakukan oleh salah satu dari khulafa ar-rasyidin itu termasuk bagian dari sunnah, bukan bid'ah. Nah, siapa yang mengusulkan agar Al-Quran itu dikumpulkan? Pertama kali usulannya adalah muncul dari Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian direstui oleh Abu Bakar, dan dimulailah proses itu. Di zaman Umar, di zaman Sayyidina Utsman terkenal dengan istilah mushaf Utsmani. Jadi ini bukan bid'ah ya. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha ma yuqsadu bit-tariqati syar'iyyah. Artinya bahwasanya syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hambanya dalam dunia maupun akhirat. Allah menurunkan syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat. Sehingga di dunianya manusia ini bisa mendapatkan manfaat-manfaat duniawi dan terhindar dari madharat-madharat duniawi, demikian juga nanti di akhirat. Nah, tujuan orang berbuat bid'ah juga begitu. Agar apa? Agar kita bisa meningkatkan ibadah kita di dunia ini. Kurang kalau cuma begini tuh kurang. Kita ingin yang lebih dari itu. Tujuannya apa? Ingin beribadah lebih banyak, ya ingin dapat pahala lebih banyak. Berarti ada manfaat akhirat yang dia harapkan. Sama aja ketika seseorang menjalankan syariat yang asli, syariat ini juga bertujuan agar dia mendapatkan manfaat terbesar di dunia maupun di akhirat. Nah, orang yang menciptakan bid'ah juga punya tujuan yang sama di sini. Tapi kalau yang dia ciptakan ini bukan bid'ah, maka tujuannya beda. Tujuannya bukan dalam rangka mendapatkan pahala secara langsung, tidak. Dalam rangka
misalnya menjaga eksistensi. Misalnya ketika seseorang dulu di masa para sahabat belum ada ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, ilmu mustalah hadis, belum ada, karena belum diperlukan keberadaannya, belum diperlukan. Ketika banyak orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab masuk Islam, baru mereka perlu belajar bahasa Arab. Bagaimana caranya biar mereka bisa belajar bahasa Arab? Pertanyaannya sekarang, tujuan mereka belajar bahasa Arab untuk apa? Gitu loh. Ini bukan tujuan akhir. Jadi belajar bahasa Arab ini hanyalah wasilah agar mereka bisa memahami kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga ini tidak masuk kategori bid'ah, karena dia hanya sarana, dia bukan menjadi tujuan. Kalau bid'ah itu memang amalnya itu, ritualnya itu memang menjadi tujuan langsung. Dia mengharapkan secara langsung dengan amalan tersebut sebagaimana yang diharapkan oleh orang yang beribadah dengan syariat yang masih asli tadi, yaitu pahala di akhirat. Ya.